Bertuhan dengan benar itu pasti memperkarakan perasaan Bapa, saudaraku. Karena itu adalah persoalan yang paling penting. Apa yang akan kita berikan, buah apa yang akan kita berikan suatu hari nanti kalau kita face to face dengan Tuhan? Bukankah seharusnya ada buah pertobatan yang sungguh-sungguh permanen dalam hidup kita? Bukankah kita harus melakukan sesuatu yang memang Tuhan inginkan saja di dalam hidup ini? Bukankah itu sebuah kemutlakan yang harus dipenuhi? Karena memang manusia itu diciptakan untuk melakukan kehendak Allahnya. Ada buah pertobatan, buah perilaku dan sikap hati yang sampai memuaskan hati Bapa. Sampai seseorang benar-benar bisa melakukan kehendak Tuhannya secara sempurna. Dan ketika dia melakukan itu, dilakukan dengan kesadaran diri, dengan kerelaan, tanpa paksaan dan tanpa tekanan hukum atau tekanan apapun. Itu sudah diperagakan oleh Tuhan Yesus, saudaraku. Bagaimana dengan kita? Di dalam perumpamaan mengenai penabur benih, dikisahkan bahwa tidak semua orang yang mendengar firman Tuhan bisa bertumbuh dan berbuah. Itu dalam Lukas 8 ayat 5-15. Kelompok yang pertama, orang yang walaupun mendengar Injil tetapi tidak pernah menjadi orang percaya. Kuasa antikris telah mengunci mereka, sehingga mereka tidak pernah bisa menerima Tuhan Yesus Kristus. Kelompok kedua adalah mereka yang mendengar Injil, jadi orang Kristen, tapi tidak berani bayar harga percayanya. Di zaman itu kalau orang berani percaya kepada Tuhan Yesus, maka mereka akan mengalami aniaya. Dan banyak orang lebih menyelamatkan nyawanya daripada kehilangan nyawanya karena Kristus, saudaraku. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang tidak mengalami aniaya, tidak menolak Tuhan Yesus, tetapi mereka masih mencintai dunia. Mereka memang berbuah, tapi buahnya tidak matang, tidak dewasa. Jadi buah yang dihasilkan pun tidak dewasa. Dan Tuhan menghendaki kedewasaan, saudaraku. Kehendak Tuhan harus dituruti secara mutlak dalam hidup kita. Dan kelompok yang keempat adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati yang baik. Mengeluarkan buah dalam ketekunan. Mengeluarkan buah dalam ketekunan menunjukkan bahwa untuk berbuah seseorang memang harus berjuang keras. Dan kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang dituntut untuk berbuah, saudaraku. Jika tidak berbuah akan dipotong. Tetapi yang berbuah akan dibuat semakin lebat buahnya. Dalam Lukas 13 ayat 6-7 mengenai perumpamaan seorang peladang yang memiliki kebun anggur. Di dalamnya terdapat pohon ara. Ketika dilihatnya pohon ara tidak berbuah, ia mengatakan bahwa percuma pohon itu tumbuh di kebunnya. Ia menghendaki agar pohon itu dikerat saja. Saudaraku, dalam perumpamaan ini Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya itu berbuah yang memuaskan hatinya. Berbuah artinya memiliki hati yang suka melakukan kehendak Allah. Karena Tuhan mau menemukan pribadi-pribadi seperti ini, yang selama hidup di dunia telah memenuhi, menunaikan apa yang dipercayakan kepadanya. Dalam hal ini setiap orang memiliki keadaan istimewa, dan Tuhan memiliki rancangan khusus bagi orang tersebut untuk dipenuhi. Jadi pagi hari ini saya mau mengajak kepada kita semua, jangan pulang ke rumah kekal kita sebelum tahu persis bahwa diri kita sudah melakukan dengan baik rencana Allah dalam hidup ini.
Tentu saja dalam hal ini seorang anak Tuhan harus memiliki kepekaan untuk mengerti kehendaknya, menemukan rencananya dalam hidup pribadinya. Untuk memiliki kepekaan ini seseorang harus dicerdaskan oleh firman Tuhan. Karena dalam hal ini mendengar suara kebenaran baru langkah pertama untuk bisa berbuah. Sebab akhirnya Tuhan bukan hanya menghendaki kita menjadi pendengar, melainkan juga harus memberi atau menghasilkan buah, saudaraku. Kalau langkah pertama tidak dilakukan, yaitu mendengar firman Tuhan yang diajarkan Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa berbuah? Banyak orang Kristen yang tidak mendengar firman Tuhan dengan benar, atau tidak mendengar firman Tuhan yang benar, sehingga tidak memiliki kepekaan terhadap kehendak dan rencana Tuhan. Bisa dimengerti kalau mereka tidak pernah menghasilkan buah. Memang mereka menjadi orang baik-baik, tapi hidup ini hanya untuk memenuhi cita-citanya sendiri. Benar gak saudaraku? Orang Kristen banyak yang begitu, karena tidak mendengar kebenaran yang benar. Akhirnya semua hal tentang Tuhan dan tentang agamanya hanya untuk memenuhi cita-cita dan keinginannya. Loh, kok bisa begitu, pastor? Loh, coba aja kalau kita tentang iman saja. Kalau kita bahas tentang iman saja, saudaraku. Iman itu selalu dicantolkan oleh orang-orang Kristen hanya untuk memenuhi keinginan dan cita-citanya. Punya rumah bagus, punya mobil bagus, mau sembuh dari sakit, diluputkan dari penyakit, diluputkan dari ini dan itu. Semua untuk dirinya. Aku, dan aku. Padahal iman itu kalau kita belajar dengan benar, itu adalah fokusnya untuk kepentingan Tuhan. Hidup kita diperalat untuk kepentingan Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus supaya kita mengikuti jejak Tuhan Yesus, supaya bisa memuaskan hati Bapa, bukan memuaskan hati kita. Nah, itu beda udah, saudaraku. Maka dari itu saya selalu berkata bahwa banyak orang Kristen yang baik, ya baik, tapi hidupnya fokusnya kepada dirinya bukan ke Tuhan. Maka sebelum menutup mata, kita harus sudah mengerti apa yang dikehendaki Allah untuk dipenuhi dalam hidup ini. Tuhan mau kita jadi orang percaya ini menjadi anak-anak Allah yang sah. Fokus kepada Tuhan, hidup kudus. Fokus ke langit baru, bumi baru. Berjuang menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan. Itu saudaraku. Bukan hidup jadi matre di dunia ini. Bertuhan jadi matre. Memperalat Tuhan untuk memenuhi apa yang Dia mau. Dengan landasan Tuhan kita kaya, maka semuanya bisa kita miliki. Ngawur saudaraku. Itu sesuatu yang boleh saya katakan, jangan begitu. Jangan di titik sampai di titik itu, saudaraku. Lukas 8:15 tertulis, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kalimat ini menunjukkan walaupun seseorang mendengar firman Tuhan yang benar, tapi kalau ia tidak bertekun, maka ia tidak berbuah. Kata bertekun itu, ketekunan itu hupomone, yang berarti dengan sabar bertahan. Maka kalau orang di dalam Tuhan dengan benar, saudaraku, dia bertahan, sabar bertahan dengan benar di dalam Tuhan. Itu artinya semua kejadian dalam hidupnya dia pakai untuk menemukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Amin, saudaraku. Baik itu baik, baik itu tidak baik, dia pakai semuanya satu jalur untuk menemukan apa yang Tuhan mau dia lakukan di dalam problematika itu, di dalam kesenangan hidupnya, di dalam baik-baik kondisi hidupnya, di dalam keterpurukan hidupnya. Dia mencari, dia terus sabar bertahan. Maka seseorang memang harus berusaha untuk terus bertahan, saudaraku. Terus menerus menghadapi tekanan hidup. Karena iblis berusaha agar orang percaya itu tidak berbuah. Kalau Anda dan saya sudah fokusnya ke masalah hidup, atau fokusnya kepada kesenangan hidup, kan hilang. Kita gak berbuah. Itu memang cara setan.
cara setan di dalam kita keadaan baik-baik saja, kita dibuat lupa sama Tuhan dengan semua kesenangan. Setan mulai membisikkan di dalam diri kita bahwa kau bisa hidup kok tanpa Tuhan. Lihat, semuanya baik-baik kan? Kalau kita di dalam keterpurukan hidup, setan bisa membisikkan lagi, percuma kan punya Tuhan. Mana? Tuhan gak ada kan? Tuhan meninggalkan dirimu kan? Nah, kalau kita tidak, pengenalan kita akan Tuhan tidak tepat, saudaraku, dan kita tidak berubah secara paradigma kita, maka kita tidak bisa sabar bertekun. Hupomone, kita tidak bisa hupomone. Karena kita akan mendengarkan suara iblis dan berkata, benar ya, gak ada Tuhan kok. Buktinya hidupku dibuat begini. Apalagi dengan kebenaran yang setengah benar yang kita dengar. Tuhan kita itu tidak akan pernah membuat kita susah. Tuhan mana yang membuat kita susah? Loh, padahal firman Tuhan berkata, Tuhan menyesah orang-orang yang dikasihinya. Ayo, gimana saudaraku? Karena setengah kebenaran yang kita dengar, banyak yang selalu berkata apa? Tuhan tidak mungkin mendatangkan sesuatu yang ini dan itu kepada hidup kita. Loh, kadang masalah hidup itu datang, ujian Tuhan itu datang untuk menguji kita, untuk membawa kita naik level, saudaraku. Lah, maka dari itu kita mulai berpikir, kebenaran firman Tuhan itu harus kita pahami secara utuh, saudaraku. Kalau setengah kebenaran, sepertiga kebenaran, 3/4 kebenaran, maka belum benar itu. Dan setan bermain di situ, ditutupnya kebenaran firman yang benar. Akhirnya mewarnai jiwa anak-anak Tuhan dengan percintaan dunia. Seakan-akan ke Tuhan itu, Tuhan bisa disuap dengan persembahanmu, dengan apapun yang bisa kau beri kepada dia. Dan seakan-akan ketika Tuhan sudah kau suap dengan itu, maka Tuhan akan meloloskan permintaanmu. Mengerikan, saudaraku. Oleh sebab itu, kita harus memahami kebenaran. Dan setelah memahami kebenaran ini, kita harus mulai mempersoalkan apakah aku sudah sungguh-sungguh telah memiliki hati yang suka dan rela melakukan keinginan Tuhan. Mari kita mengarahkan hidup kita untuk menghasilkan buah dalam ketekunan, saudaraku. Hupomone. Sehingga kita memenuhi keinginan dan rencananya. Amin, saudaraku. Selamat pagi ya, selamat beraktivitas hari ini. Bersama Tuhan, jalani hidupmu. Maka Tuhan akan taruh hikmat. Tuhan akan taruh tuntunan atas dirimu. Cintai Tuhan dan berbuahlah untuk Tuhan dalam hari-hari hidupmu. God bless you.